Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Perkenalkan, kami CKP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu akan membuat percakapan coaching alur cerita bersama pengamat. Saya sebagai Ahmad Musonib sebagai coach dan Pak Saiful Bahri sebagai coach dan Ibu Indah Yuniar sebagai pengamat. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Amin. Amin. Assalamualaikum Ibu Indah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bagaimana ini kabarnya, Pak Musonib? Ada alhamdulillah apa nih? baik. Ya, Iya, mohon maaf ada apa ini nih, Pak? mengganggu waktunya Ibu Indah. Oh iya, enggak Ya, Pak, enggak. Ada apa kok? kami Sepertinya penting memohon sekali. memohon Ibu Indah sebagai pengamat dalam kegiatan ini supaya kegiatan ini berjalan dengan yang kita inginkan. Itu apakah Ibu Indah ada waktu? Iya, alhamdulillah Pak. Kebetulan saya juga lagi eh, ada waktu sebentar. Ada apa ya Pak? Kira-kira? Ini Bu, saya akan mencoba eh, pembelajaran coaching alur cerita bersama rekan saya Pak Saiful Bahri tentang supervisi akademik di sekolah kami. Itu mungkin ininya Bu untuk Oh, awalnya. gitu. Iya. Oh, berarti Bapak ini meminta saya untuk mengamati kegiatan coaching Bapak dengan rekan Bapak. Mungkin begitu ya Pak? Betul Bu? Ya, Betul. ya udah sebentar nanti saya mau nyiapkan dulu catatannya untuk persiapan observasinya ya Pak. Iya Bu. Nah, baik. Kira-kira rencananya Pak Musonib ini akan melakukan coaching dengan kawannya sendiri ini ya Pak, sesama pengajar Iya, mungkin? sama Itu. rekan CGP Oh yaitu iya Pak iya. Saiful Bahri Ibu. Oh iya. Jadi Hmm. kira-kira apa nih Pak yang harus saya nilai dari Bapak nih? Pertama, karena posisi saya sebagai coach ya Bu ya. Jadi kompetensi inti yang saya pakai adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan kehadiran penuh atau mindfulness itu yang akan kami coba kompetensi inti yang akan saya lakukan pada kegiatan pada pagi hari ini. Bu. Iya, baik. Berarti saya nanti akan mengamati Bapak yang berkaitan dengan kompetensi inti yaitu menyampaikan pertanyaan yang berbobot, mungkin seperti itu ya Pak. Terus Iya Bu. bagaimana Bapak eh, merasa mindfulness-nya ada di dalam Hmm. coaching itu ya Pak, Iya Bu. kehadirannya seperti itu Iya mungkin ya kurang Pak. lebih. Iya. Baik, Bapak Musonib, begini ya, sebagai coach itu memang harus ada kompetensi yang harus dikuasai. Iya. Kompetensi-kompetensi itu mungkin yang nanti akan dikembangkan oleh Bapak, yaitu dalam pertanyaan yang berbobot dan kehadiran Bapak seperti itu. Fokusnya kira-kira Bapak yang akan Bapak observasi itu apa Pak? Pertama, memang fokusnya ini pada paradigma berpikir saya itu berfokus pada konsen. Kemudian bersikap terbuka dan rasa ingin tahu, kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Itu mungkin paradigma berpikir saya Bu sebagai coach ya, sebagai coach. Iya betul. Berarti untuk mengetahui indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai nih, kira-kira indikator ketercapaiannya nih Pak, apa ya Pak dari fokus observasi tadi? Dari indikator ketercapaiannya, mungkin saya akan membuat apa namanya suasana yang nyaman dengan rekan PGP, kemudian menggali potensi yang ada pada guru tersebut untuk menumbuh kembangkan apa yang dia punya supaya dia bisa melihat dan mampu untuk mencapai tujuannya sendiri. Orang itu seperti itu. Iya.
Jadi Koci itu bisa terbuka menyampaikan segala permasalahannya, gitu ya Pak? Iya. Baik, kapan nih kira-kira pelaksanaannya? Apa sekarang atau bagaimana? Sekarang Langsung aja saja? ya Bu. Iya, langsung aja sekarang. Oh iya 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 iya. Pengennya. Ya sudah, Ya, kalau begitu biar tidak lama-lama lagi, mangga ya, silahkan Bapak untuk selanjutnya observasi kepada rekannya. Dipersilahkan, monggo. ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Ibu Indah sebagai pengamat dan Pak Saiful sebagai konsep. Izinkan Ya, Pak Saiful, saya sebagai konsep akan membacakan apa sih definisi eh, coaching itu. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis di mana coach memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachnya. Kemudian praktek coaching yang akan kita lakukan adalah model cerita, ya Pak Sepul. Yang pertama yaitu adalah tujuan, untuk identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab atau keputusan yang bertanggung jawab. Baik itu untuk pembuka. Untuk selanjutnya, mari kita lakukan praktek coaching model cerita. Assalamualaikum Pak Sepul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Musonif. Gimana kabarnya Pak Sepul, sehat? Alhamdulillah, baik Pak, Ya, sehat Pak. terima Gimana kasih. kabarnya Pak Musonif? Sama juga sehat. Pak Sepul, kira-kira ada apa ya Eh, permasalahan oh yang iya Pak. akan Bapak sampaikan ke saya? Iya. Begini Pak, saya tuh ini mau curhat tentang masalah saya Pak. Ya. Apakah Pak Musonif bisa membantu saya Pak? Oh, gitu ya. Ya, insya Allah dengan segala kemampuan yang ada, mudah-mudahan bisa membantu keluh kesah Pak Saiful Bahri ini. Gimana, emang ada apa ya, Pak? Ya, sebenarnya Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi ini nih Pak. Apa tuh ya? Ini Pak, Bapak masih ingat tidak ya Pak, Hmm, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. ya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas tuh Pak. Oh, gitu ya. Hmm. Mm-mm. Terus? Ya, ya menurut saya sih Pak, masalah saya itu tidak terlalu serius sih Pak, gitu Ya. Pak. Hmm. Mm-mm. Ini pengawas itu Hmm. mengkritik tentang proses mengajar saya tuh Pak. Oh, prosesnya. Iya Pak, Ya. Proses KBM-nya ya, Pak Saiful ya. iya proses Kegiatan KBM itu belajar Pak. Saya mengajar. itu Ya. diprotes, Hmm. dikritik oleh pengawas Iya. Pak. Ya. Mm-mm. Ya, karena itu waktu itu beliau datang itu keberatan Hmm. melihat saya itu mengajar itu tidak menggunakan buku teks, Pak. Oh, gitu. Ya. Terus? Mm, mm, mm. Ya, ya kan sejujurnya ya Pak ya. Hmm. Saya itu sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini Hmm. saya itu mengajar itu Hmm. menggunakan berbagai sumber Ya. dari buku referensi perpustakaan. Yang Hmm. penting itu mengacu pada kurikulum. Nah, Gitu. ketika saya sampaikan hal seperti itu, beliau itu merasa tersinggung tuh Pak, pengawasnya tuh Pak. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Mm-mm, Menurut mm-mm, Pak Sepul, kira-kira yang kegiatan belajar mengajar Pak Sepul itu mm-mm. sudah tepat apa belum ya? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi apa ya, Mm-mm. saya itu menggunakan berbagai sumber Ya, dari buku di perpustakaan. Terus ya, saya juga itu Pak mengajak siswa untuk menonton video yang berkaitan ya, dengan materi. Terus ya, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan ya, menyenangkan. menyenangkan. Bahkan Mm. terkadang saya juga itu mengajar itu di siswa itu diajak Mm-mm. belajar di luar kelas biar tidak jenuh Oh, tuh Pak. iya, iya, iya. Mm-mm. Nah, permasalahannya kenapa pengawas menegur kegiatan belajar Pak Sepul yang sudah bagus seperti itu ya? Iya, ya permasalahannya kayaknya itu Pak menurut saya sumber Ya, belajar yang saya gunakan itu tidak bertentangan dengan kurikulum. Kalau saya ya, perhatikan selama ini mm-mm. proses pelajar siswa itu merasa senang, Ya, nyaman dan mudah dimengerti materinya. Terus ya, siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Pak. ya. Oh, gitu ya. Eh, Mm-mm. Waktu itu kayaknya ngobrol dengan pengawas, apakah sudah ngobrol secara empat mata gitu? Mungkin apa yang perlu kami perbaiki atau ngobrol mencari solusi apa yang terbaik untuk kegiatan belajar selanjutnya?
Iya ya, waktu itu sih udah ngobrol juga Pak itu. Terus ada yang saya benarkan itu setelah ngobrol dengan pengawas itu, Mm-mm. karena tidak menggunakan buku materi itu, Mm-mm. saya temukan di lapangan itu ada beberapa siswa itu belajarnya ini tidak bisa mengikuti dengan baik, Iya. hasilnya itu kurang maksimal tuh Pak. Hmm. Nah, menurut Pak Saiful, nanti untuk kejadian ini tidak terulang lagi, itu kayaknya langkah ke depannya seperti apa ya, Pak Saiful? Ya, langkah ke depannya saya itu akan mengikuti apa arahan yang disampaikan pengawas ya Pak ya. Ya. Saya akan Hmm. ikuti, terus saya juga masih menggunakan metode yang kemarin karena itu Ya. siswanya itu sangat antusias dalam belajarnya tuh Pak. Ya, ya, ya. Seperti itu Berarti Pak. ini kan istilahnya Pak Saiful ini tadi eh, menggunakan ada yang tidak pakai buku Iya, panduan, gitu ya. iya Pak. Kemudian ditegur sama pengawas. Nah, kemudian Pak Saiful tadi sudah membuat apa namanya keputusan atau langkah ke depannya untuk rencananya akan memperbaiki. Kira-kira aksi nyata ke depannya itu apa ya Pak Saiful yang akan Pak Saiful laksanakan dalam kegiatan Iya, belajar mengajar itu? iya. Saya itu Pak, aksi nyatanya itu nanti itu saya berniat menemui Bapak pengawas terus membicarakan Ya. masalah ini. Mungkin beliau juga akan memberi solusinya tuh Pak. Oh iya, itu ya. Jadi Pak Iya Saiful Pak. ini nanti terbuka untuk Iya masukan Pak. dari pengawas. Nah, tadi kan sebenarnya kegiatan belajar mengajar Pak Saiful ini sudah bagus ya. Cuma memang ada itu tadi, apakah yang Pak Saiful lakukan itu memang disengaja atau memang lupa sehingga tidak pakai buku panduan dari dinas itu, Pak Saiful? Iya, karena ini sih Pak ya terlalu semangatnya dalam mencoba hal-hal ilmu baru Iya, sehingga yang ini yang lama garis-garis lupa. yang pokoknya Iya. itu ya saya itu Jadi kalau kelupaan. ada yang baru, yang lama ditinggalkan ya. Itu Pak kesalahan sehingga saya itu kena teguran kritikan dari pengawas tersebut tuh Pak. Iya. Nah, itu menurut Pak Saiful itu pengawas tuh mengkritik seperti itu benar nggak ya? Ya, itu benar itu Pak. Oh Udah gitu. benar pengawas itu. Iya, iya, Oh, iya. gini Pak. Saya juga Mm-mm. rada nanti juga akan menemui kepala sekolah saya dan Iya, meminta maaf apa-apa yang masukan dari Bapak pengawas itu saya akan iya, terapkan untuk kedepannya tuh Pak. iya, 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 iya. Oh gitu ya. Ya itu bagus Pak Saiful. Jadi memang tidak atau patah tidak ada gading yang tetap. Tapi Pak Saiful langsung membuat keputusan nanti ke depannya apa namanya melakukan hal yang terbaik. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak Saiful, rencana real tidak lanjut untuk kegiatan belajar mengajar. Maaf ya, kita kan anak kita ini sebagai pendidik itu kan Ya apa Pak. namanya berfokus pada kebutuhan dan gaya belajar siswa. Nanti rencana real ke depan untuk membuat kegiatan belajar mengajar yang memenuhi kebutuhan siswanya itu nanti seperti apa ya? Kira-kira Pak Ya. Saiful. Untuk hal itu Pak, saya ada proses belajar mengajar saya itu saya akan mengacu kepada kurikulum. Ya, Terus kemudian saya juga oh, mematuhi aturan-aturan yang ada, Pak, termasuk mm, aturan dari pengawas tentang ya, penggunaan buku teks sumber belajar tersebut, Pak. ya. Oh, gitu ya, berarti kurikulum, kemudian berikut aturan Ya, dari ya, pengawas untuk buku tes. Ada lagi nggak, Pak Sepul? ya, terus juga saya itu akan berkoordinasi dengan rekan-rekan guru Hmm. supaya kami bisa sama-sama saling mengingatkan Pak dalam Nah, proses ya, belajar ya, mengajar, ya. Pak. Berarti minta berkolaborasi dengan teman sejawat ya, Pak Sepul ya? Iya, Pak. Iya, rekan-rekan tuh, Hmm. Pak. Ya, 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 Pak. ya. Maaf ya, Pak Sepul tuh ngajar kelas berapa ya? Kelas 4 Pak, saya tuh, Pak. Oh, 4 SD ya? Iya, Pak, Hmm. 4 SD, Pak. Kira-kira guru yang akan Pak Sepul ajak berkolaborasi itu siapa ya? Ya, rekan guru yang di kelas tinggi juga, Pak. Dari di Hmm. antara rekan guru wali kelas 5 atau kelas 6 Pak, nanti saya Hmm. ajak berkolaborasinya tuh, Pak. Untuk mencapai, ya Ah, bagus itu. Memang iya, eh, rekan kita ini bisa apa namanya membantu kita kalau kita kasih ruang untuk apa namanya menyempurnakan kegiatan belajar mengajar kita. Oke, Pak Sepul, iya, Pak. saya kira sudah saya tangkap ini tadi permasalahannya yaitu proses kegiatan belajar mengajar yang dikritik oleh pengawas karena tidak pakai buku
modul atau buku materi dari dinas ya, standar kurikulum. Kemudian tadi Pak Saiful juga menyatakan bahwasanya memang kegiatan belajar mengajar itu karena saking semangatnya sehingga lupa tidak memakai buku panduan dari dinas atau buku paket. Betul, Pak. Ya, Iya, kemudian Pak. tadi rencana aksinya Pak Saiful akan mengikuti kurikulum yang ada, kemudian mengikuti aturan dari pengawas yang mana harus memakai buku teks, kemudian Iya, Pak. berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencapai kegiatan belajar mengajar. Kira-kira dari kegiatan kita pada pagi hari ini, kayaknya nanti itu apa yang Pak Saiful inginkan itu tercapai tidak ya? Dari Ya, apa namanya ya, kritik itu. ya. Dari rencana aksi yang saya sampaikan tadi, insya Allah ya Pak ya, itu insya Allah hasilnya juga Ya, akan ada perubahan Pak. Nah, bila ya, mana di perjalanan nanti ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi ya, ya, kami nanti saya juga siap untuk melaksanakan hal-hal yang baru lagi tuh Pak, untuk ya. lebih baik lagi tuh Pak. Ya. Terima kasih Pak Saiful. Sekarang bagaimana perasaannya setelah Pak Saiful ngobrol dengan saya tentang masalah yang terjadi pada Pak Saiful? Alhamdulillah Pak, lega Pak, amin Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, terima kasih Ya, untuk sama-sama. waktu dan mau mendengar keluh kesah saya Pak, Ya, sehingga saya merasa lega Pak untuk ya, nanti kemudian supaya menjadi guru yang teladan yang terbaik lagi Pak. ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bermanfaat, terutama untuk pendidikan di daerah kita dan ikut menyumbang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian percakapan kita. Terima kasih Pak Saiful atas waktunya. Saya akhiri kegiatan praktek coaching model cerita ini dengan ucapan alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai ya Pak. Luar biasa sekali coachingnya hari ini. Bapak Musonipnya sebagai coach dan Bapak Saiful Bahrinya sebagai coach, kedua-duanya sudah nampak menurut saya itu seperti mitra saja karena tidak ada beban gitu pikiran dari Pak Saifulnya juga ya. Tadi Bapak Musonip sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik ya Pak. Kira-kira nih Bapak, perasaannya bagaimana nih Pak setelah melaksanakan coaching ini? Ya, awalnya sih Bu tadi deg-degan, yaitu sebelum kegiatan ini. Tapi atas bimbingan arahan dari Ibu Indah sebagai pengamat, saya merasa percaya diri untuk melakukan kegiatan ini. Pada proses dan akhirnya saya merasa puas dalam kegiatan ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya terutama dan kita semua. Iya, baik ya. Baiklah, dari hasil pengamatan saya tadi Pak, memang ada beberapa catatan sedikit saja ya Pak. Iya Bu. Tapi ada banyak juga catatan terbaiknya, yaitu Bapak sudah melakukan kompetensi yang ingin, seperti yang disampaikan di awal tadi, kompetensi yang ingin Bapak capai, yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Saya rasa tadi sudah bagus sekali pertanyaan Bapak, sudah banyak memancing sehingga koci ini dia bisa mengeluarkan atau menyampaikan unek-uneknya semuanya seperti itu. Terus kehadiran fullness-nya sudah ada di situ menurut saya ya Pak. Iya Bu. Yaitu terus membangun hubungan baik sudah tampak, terlihat coachingnya juga udah kayak nggak grogi, berarti memang sudah ada kenyamanan di dalam coaching kali ini itu ya Pak. Ya, Sehingga seperti itu. Ya saya merasa Bapak pandai atau sudah bisa menggali atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali bagaimana coaching itu akhirnya bisa mencari solusi terbaiknya seperti ini. Nah, di sini menurut saya juga Bapak Musoni memang terlihat sudah berhasil Pak dalam kegiatan coaching kali ini, dalam melaksanakan kompetensi apa saja yang tadi Bapak ingin capai ya.
Oke. Berarti nanti suatu saat kalau ada coaching berikutnya, kira-kira selain kehadiran dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot nih, kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan lagi seandainya ada coaching berikutnya nih? Karena menurut Nah, saya ini sudah bagus semua nih, Pak. iya. Kira-kira menurut Bapak apa yang lebih Mungkin ingin dikembangkan lagi? ya, mungkin di samping tadi mempertahankan keadaan penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga akan mencoba itu mendengarkan dengan rasa. Nah, Iya, iya, betul, dengan betul. rasa. Tadi kayaknya belum begitu rasa banget 100%. Ya, Iya, rasa itu ya supaya si coachnya ini merasa nyaman, saya juga merasa nyaman, iya, dan Pak. asik gitu untuk kedepannya Iya. kompetensi yang akan saya lakukan. Mungkin itu Berarti seperti itu, Bapak Bu. ini udah sangat bagus sekali eh, pelaksanaan coaching ini. Bapak sebagai coach sudah bisa memiliki sikap dasar seorang coach di situ ya. Bapak sudah bisa memotivasi dengan baik coachingnya. Bapak sudah bisa menjadi pendengar yang baik. Bapak juga bisa memandu percakapan coaching dengan baik ya. Di sini saya ada catatan secara detailnya ya Pak untuk Ya, bahan perbaikan atau proses pengembangan untuk proses-proses berikutnya seperti ya, itu. Semoga ke depannya Bapak bisa menjadi coach yang lebih baik dan amin, konsisten mungkin seperti itu ya Pak. amin. Amin. Coach yang mampu memberdayakan coachinya sehingga coach mampu memperoleh solusinya sendiri ya dengan menemukan permasalahannya itu. Akhirnya Ya, kan coach ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. terselesaikan. Mungkin seperti itu. Yang saya sampaikan pertama, ucapan terima kasih kepada Bu Indah yang telah sedia meluangkan waktunya dari awal sampai akhir ini pada saya yang sedang belajar ini. Ibu Indah tadi mengamati memang dalam kegiatannya itu di samping Bu Indah memberi motivasi ke saya juga memberi rasa aman dalam kegiatan ini. Mungkin ke depannya saya akan mencoba menggali potensi yang ada pada diri saya supaya menjadi coach yang baik. Mungkin itu Bu Indah yang perlu Iya, saya iya. sampaikan. Bagus sekali Bapak. Iya, bagus sekali. Sama-sama. Kita semua juga eh, sama-sama belajar seperti itu ya Pak. Ya, Tadi memang saya amati Bapak sudah sangat bagus sekali. Begitu juga Pak Saiful sebagai coachingnya sangat interaktif sekali nih dengan coachnya seperti itu. Untuk pertemuan coaching kali ini eh, hanya hanya cukup sekian saja mungkin Pak atau mau berlanjut lagi atau bagaimana? nanti pengennya sih berkesinambungan ya Bu ya. Cuma kayaknya Oh iya, mangga, ya, Sandra. untuk Iya, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti lain iya, waktu iya, kita berkesinambungan. Kalau ada apa-apa nanti saya meminta kesediaan dan waktunya Ibu Indah untuk iya, iya, mengamati kegiatan kita pada season berikutnya. Itu barangkali iya. Bu Indah. Iya, baik. Terima kasih ya Pak semuanya. Eh, Kesimpulannya di sini memang kalau kita mau memberikan pembelajaran tentang coaching ini, memang yang awal tuh kita harus nyaman dulu. Mungkin seperti itu ya Pak. Setelah kita nyaman, kita memang harus bisa membina kemitraan dengan lawan bicara kita seperti itu. Sehingga nanti ada timbal balik antara coach dan coachee ini eh, akan berkelanjutan karena merasa nyaman ngobrol atau coaching dengan Bapak atau dengan rekan-rekan yang lain sehingga eh, kawan rekan guru kita yang mempunyai masalah nih nggak terlalu menjadi beban dirinya sendiri seperti itu. Ya, ya. Menurut saya untuk kali ini coaching kali ini sangat baik sekali dan saya beri eh, selamat ke Bapak Musonib atas keberhasilannya menjadi seorang coach.
Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga karena sudah dipercaya menjadi seorang pengamat dalam kegiatan coaching ini. Saya juga mohon maaf bila ada kata-kata saya yang menyinggung dari bapak-bapak ini ya. Dari saya satu, tetap konsisten menjadi yang terbaik demi dunia Oke. pendidikan. Mungkin itu Ya. saja ya Pak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.